Oke, halo guys. By the way, ini pertama kalinya aku buat video pakai voice over kayak gini. Jadi maaf banget ya kalau nanti aku masih kagok atau ngomongnya agak belibet. Tapi semoga kalian bisa ngerti ya apa yang aku omongin. Oke, di video kali ini aku akan kasih tahu kalian sedikit tentang bioteknologi, penerapannya, dan aku juga akan tunjukin ke kalian cara membuat produk bioteknologi itu sendiri. Jadi, bioteknologi itu berasal dari dua kata, yaitu bios yang berarti hidup, dan teknologi yang berarti metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis. Jadi, bioteknologi adalah pemanfaatan prinsip-prinsip atau metode ilmiah yang menggunakan makhluk hidup untuk menghasilkan produk dan jasa guna kepentingan manusia. Ilmu-ilmu pendukung dalam bioteknologi meliputi mikrobiologi, biokimia, genetika, biologi sel, teknik kimia, dan enzimologi. Bioteknologi sendiri terbagi menjadi dua, ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk dan jasa, misalnya jamur dan bakteri yang menghasilkan enzim-enzim tertentu untuk melakukan metabolisme sehingga diperoleh produk yang diinginkan. Sedangkan bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa genetika seperti DNA rekombinan. DNA rekombinan yang pemutusan dan penyambungan DNA dengan cara kultur jaringan, cloning, dan fusi sel. Kali ini aku akan kasih tahu kalian cara membuat produk dari hasil bioteknologi. Yang akan aku buat kali ini adalah yogurt. Sebelumnya, siapa di sini yang suka banget sama yogurt? Kalau aku pribadi sih suka banget ya. Karena kayak asam-asam enak gitu gak sih? Dan itu tuh bagus banget loh untuk kesehatan. Yogurt adalah suatu makanan olahan susu hasil fermentasi dari bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus. Kedua bakteri tersebut merupakan bakteri baik penghasil asam laktat yang sangat baik untuk sistem pencernaan. Kedua bakteri baik tersebut akan menguraikan laktosa menjadi asam laktat dan berbagai komponen aroma dan cita rasa. Saat pertumbuhan di usus sendiri, kedua bakteri ini mampu menciptakan keadaan asam yang menghambat bakteri lain. Lactobacillus bulgarius berperan dalam pembentukan aroma, sedangkan Streptococcus thermophilus lebih berperan dalam pembentukan cita rasa yogurt. Bakteri Lactobacillus bulgarius dan Streptococcus thermophilus berkembang biak dengan baik pada suhu 40 sampai 44 derajat Celcius karena apabila suhu terlalu dingin, bakteri sukar berkembang biak, dan apabila suhu terlalu panas, bakteri akan mati. Yogurt yang baik mempunyai total asam laktat sekitar 0,85 sampai 0,95%. Sedangkan derajat keasaman atau pH-nya yang sebaiknya dicapai yogurt adalah sekitar 4,5. Oke, sekarang tanpa berlama-lama, langsung aja kita masuk ke cara pembuatan yogurtnya ya. Pertama, yang harus kalian siapkan adalah susu. Di sini aku pakai susu UHT ya. Susu yang wajib kalian pakai adalah susu sapi murni. Aku juga saranin agar pakai susu full cream supaya tekstur yogurtnya nanti jadi kental. Bahan kedua yang aku siapkan di sini adalah yogurt plain. Aku pakai merek Biocool. Kalian boleh pakai merek apa aja, tapi harus yogurt plain ya. Fungsi dari ini itu sebagai bibit dari bakteri yang akan digunakan untuk fermentasinya nanti. Nah, yang pertama kalian siapkan itu adalah susu, gelas takar, dan tempat untuk merebus susunya. Di sini aku pakai gelas takar ukuran 250 ml karena aku mau buat 500 ml, jadinya aku pakai 2 kali takaran dari gelas tersebut. Buat kalian yang nanya kenapa aku pakainya termos listrik, karena kata mamaku itu termos listrik naikin suhunya perlahan, gak secepat kompor. Jadi nanti susunya yang dipanaskan gak akan kepanasan banget, dan kehangatan suhu yang kita mau juga bisa, karena kita cuma mau pakai sampai 40 derajat Celcius aja ya.
Kalau kalian udah masukin susunya ke termos listrik kayak gini, tinggal kalian colokin aja ke listriknya. Nah, nanti pas kalian rebus itu jangan sampai ditinggal ya. Kalian sambil rebus itu sambil ngecek suhunya apakah udah 40 derajat Celcius atau belum. Nah, sambil nunggu susunya direbus, bagi kalian yang nggak punya termometer, nggak usah cemas takut susunya kepanasan ya. Caranya itu agar kita tahu kalau susunya udah siap adalah saat sambilan ngerebus susunya, kalian ambil sendok dan tetesin ke telapak tangan kalian. Kalian rasain sampai susunya terasa hangat tapi nggak panas. Pokoknya sampai hangat suam-suam kuku gitu deh. Atau kalian bisa minta bantuan orang tua kalian sampai susunya itu hangat seperti susu yang akan diberikan ke bayi. Nah, kalau misalnya susunya udah siap, kalian bisa cabut dari listriknya dan kalian pindahin ke wadah penyimpanan. Nah, karena di sini itu ada drama memori aku penuh, jadinya di saat aku mindahin susunya ke wadah penyimpanan itu nggak ke video dan videonya itu hilang. Nah, di sini aku udah ganti pakai handphone mamaku. Aku mulai ambil yogurt dan aku masukin yogurtnya ke susu. Nah, per 250 ml itu sama dengan 1 sendok full yogurt. Nah, karena aku buat ini 500 ml, aku harus pakai 2 sendok makan penuh kan. Tapi di sini aku nggak penuh, jadinya aku pakai 2,5 sendok makan. Nah, kalian masukin terus kalian campur aja langsung. Oh iya, BTW harus ingat ya, ini semua alat-alatnya udah aku sterilin. Semua alat-alatnya ini udah aku rebus pakai air panas agar bakteri-bakteri yang lain yang menempel di alat-alat tersebut itu mati. Kenapa? Karena di sini kita cuma butuh 2 bakteri itu tadi, yaitu si Lactobacillus bulgarius sama Streptococcus thermophilus. Kalau sampai tercampur mikroorganisme selain 2 bakteri tadi, itu akan menggagalkan yogurtnya. Bukan hanya menggagalkan aja loh, kalau misalnya sampai terkontaminasi sama bakteri lain, itu akan membuat yogurtnya menjadi beracun. Wah, itu bahaya banget sih. Makanya penting banget ya di sini untuk menjaga kebersihan dan kesterilan alat, wadah, dan tempat yang kalian gunakan untuk melakukan percobaan ini. Nah, setelah kalian tutup Tupperware-nya, kalian siapin kain untuk membungkus si Tupperware ini. Karena kenapa? Agar suhu dan kehangatannya itu tetap terjaga. Kalian buntel sampai bener-bener rapet banget ya guys. Sampai bener-bener nggak ada cahaya yang bisa masuk ke dalam Tupperware yogurtnya itu. Seperti yang aku udah bilang di awal, suhu dan kehangatan dari campuran yogurt dan susu ini tuh sangat berpengaruh banget untuk keberhasilan dari pembuatan yogurt ini. Makanya harus banget nih kita menjaga supaya suhunya tetap 40 derajat. Caranya itu ya dengan ini, dengan membungkus agar mempertahankan suhunya tetap di 40 derajat Celcius. Setelahnya aku simpan dan diemin selama kurang lebih 12 jam. And yuhuu! Setelah 12 jam nunggu dan akhirnya aku balik dengan hati yang deg-degan banget ini guys. Kalau kalian tahu tuh ini tuh kayak deg-degan gitu, jadi nggak ya, karena kan kalau misalnya gagal rugi banget ya, rugi waktu iya, rugi tenaga iya, rugi uang apalagi gitu kan. Nah, setelah aku lihat dan aku buka hasilnya, aku ambil sendok dan iya, akhirnya jadi guys. Seneng banget sumpah, ini tuh kayak akhirnya setelah aku susah payah gitu kan, jadi juga dong. Dan ini bener-bener ya pas aku cobain rasanya enak banget, sumpah. Gak terlalu asam dan gak kayak rasa susu basi gitu, kayak enak deh pokoknya. Nah, karena aku pengen nikmatin selagi dingin-dingin dan supaya tekstur yogurtnya itu jadi lebih kental juga, aku masukin kulkas dulu selama kurang lebih 2 jam. Oke guys, segitu aja dulu video dari aku. Semoga bisa membantu kalian. Dan ya, see you on the next video. Bye-bye. Makasih udah nonton.